Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Adi Satria Priadi di Koas Kopong. Jadi selama beberapa menit ke depan kita akan membahas satu penyakit yang cukup menarik. Ini penyakitnya terjadi pada anak-anak. Terus juga penyakit ini masih sangat tinggi ya, angkanya terjadi pada anak-anak. Ini juga berkaitan mungkin dengan masih tinggi juga angka penyakit ini pada kasus dewasanya. Terus juga penyakit ini sering mengalami underdiagnosa atau tidak terdiagnosa dengan baik. Itu karena gejala yang tidak khas pada penyakit ini jika dialami oleh anak-anak. Terus sehingga nantinya jika dia underdiagnosa pastinya juga under treatment ke depannya. Baik, maksudnya kita mulai ya. Jadi kasus kita pada hari ini itu adalah tuberkulosis pada anak. Nah, jadi apa sih tuberkulosis itu? Jadi tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi umumnya TB itu menyerang paru-paru sehingga disebut dengan TB paru atau TB pulmo. Tetapi dia juga bisa menyebar ke bagian atau organ lain dalam tubuh. Nah, itu dikenal dengan TB ekstra paru atau ekstra pulmo. Dan TB jenis ini lebih berbahaya dari TB paru itu sendiri. Jadi pada tahun 1990-an, itu WHO memperkirakan sepertiga penduduk dunia atau 2 miliar orang telah terinfeksi yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Itu dengan angka tertingginya itu di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Nah, tuberkulosis ini sendiri, dia nggak memandang itu negara maju atau negara berkembang. Dia nggak memandang itu. Dia bisa terjadi di kedua-dua kondisi negara, baik negara maju ataupun negara berkembang. Nah, tetapi memang insidensinya itu memang lebih banyak pada negara berkembang. Itu mungkin terkait dengan kebijakan pemerintah di suatu negara, terus juga hygiene, kesadaran rakyatnya, terus juga kondisi lingkungannya. Nah, tuberkulosis pada anak sendiri itu merupakan faktor penting yang menjadi perhatian di negara berkembang. Karena jumlah anak berusia kurang dari 15 tahun di negara berkembang itu adalah 40-50% dari total penduduknya. Maka ini juga akan jadi beban jika seluruh anak-anak dengan populasi 45-50% dari total penduduk ini mengalami TB. Itu ini akan menjadi suatu tantangan ya. Nah, jadi tuberkulosis atau TB itu adalah penyakit menular langsung, dia bersifat kronik. Jadi dia bisa berlangsung dalam waktu yang lama jika tidak diobati dengan baik. Ini disebabkan oleh kuman TB, yaitu Mycobacterium tuberculosa. Terus TB pada anak sendiri itu apa sih? Nah, TB pada anak adalah TB yang terjadi pada anak yang berusia 0-14 tahun. Jadi 0-14 tahun. Nah, kalau IDAI kan membatasi usia anak-anak kan sebenarnya itu 0-18 tahun. Nah, kenapa sih pada anak TB itu cuma dibatasi 0-14 tahun? Karena jika dia sudah di atas 14 tahun, maka diperkirakan jenis TB-nya, terus secara gejalanya itu dan pengobatan tentunya itu menyesuaikan dengan yang dewasa. Makanya itu dibatasi 0-14 tahun aja. Secara etiologi tadi, dia disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa kan. Nah, jadi kita kenal dengan Mycobacterium tuberculosa kompleks. Dalam itu ada Mycobacterium tuberculosa, dia ada beberapa varian. Ada varian ASEAN, varian African 1, varian African 2, terus juga ada yang bovis. Nah, pembagian tersebut itu berdasarkan perbedaan secara epidemiologinya aja. Nah, terus juga di sini kita kenal dengan Mycobacterium other than TB. Jadi ini adalah dia masih genus Mycobacteria, tapi dia bukan yang menyebabkan penyakit tuberkulosa. Dikenal juga dengan yang Mycobacteria yang atipikal. Nah, beberapa jenisnya adalah Mycobacteria kansasi, Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellular, Mycobacterium scrofulosum, Mycobacterium malmaserse, dan Mycobacterium senopi. Jadi Mycobacterium tuberculosa sendiri, dia itu berbentuk batang atau basil dengan ukuran panjang 1-4 mikrometer dan tebal 0,3-0,6 mikrometer. Nah, ini bentuknya kira-kira. Nah, dinding itu tersusun dari lipid, ini yang paling tebal, terus ada peptidoglycan, terus ada arabinoman.
Nah, si dinding yang tebal ini sebenarnya dia melindungi si bakterinya ini dari kondisi-kondisi yang uh, membahayakan bagi si bakterinya. Tetapi uh, menguntungkan bagi kita sebagai tenaga kesehatan di sini. Kenapa? Karena dengan adanya dinding yang tebal tadi, maka dia itu bisa dia bisa kayak dirusak dindingnya itu, diberikan satu warna, dia akan menyerap satu warna. Maka saat dilakukan pemeriksaan dengan mikroskop, maka akan gampang membedakan Mycobacterium tuberculosa ini dengan bakteri jenis lainnya. Terus Mycobacterium tuberculosa ini dia bersifat aerob, dia suka lingkungan yang tinggi kadar oksigennya atau O2-nya. Tentunya kalau di paru itu pada bagian puncak dari paru atau apex dari paru. Nah, selain itu juga pada lingkungan yang ekstrim, dia akan mengalami masa dormansi atau dia mengalami dorman di sini. Atau dia mengalami menjadi bentuk yang tidak aktifnya untuk melindungi tubuhnya. Nanti jika lingkungan sudah tidak ekstrim lagi, sudah sesuai dengan yang dia mau, yang aerob tadi, maka dia bisa menjadi yang bentuk yang aktifnya lagi. Nah, ini bentuknya jika mungkin sekilas dilihat dengan mikroskop kayak gini kira-kira gambarannya. Dia akan menyerap warna. Nah, nama pemberian itu nanti adalah Basil tahnasam ya, atau BTA. Nah, untuk perbedaan atau proses perjalanan penyakitnya, jadi saat seseorang itu sehat, pertama, dia anak itu terpajan oleh pada orang dewasa dengan BTA positif. Terus dari terpajan tadi, kuman masuk, nanti akan terbentuk yang namanya kompleks primer sana, maka saat ini sudah dinamakan anak itu mengalami terinfeksi. Nah, jika daya tahan tubuhnya tidak kuat, maka si anak akan lanjut menjadi sakit TB. Nah, ini perbedaannya. Mungkin kalau dari penyakit lain, jika anak itu dia sudah terinfeksi, ya berarti dia sudah sakit juga ya. Nah, kalau pada TB ini khasnya, dia terinfeksi, belum tentu dia sakit TB. Nah, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Kita pelajari dulu faktor risiko infeksi TB sendiri. Jadi dari terpajan sampai terinfeksi. Nah, ini faktor risikonya. Pertama, dia terpajan dengan orang dewasa dengan TB aktif. Nah, ini. Dia itu tidak bisa ditularkan oleh sesama anak. Karena anak-anak itu dia tidak mampu menularkan si kumannya itu. Pertama, karena jumlah kumannya sedikit di saluran nafasnya. Terus juga biasanya anak-anak tidak ada gejala batuknya itu sangat kurang gitu. Makanya risiko untuk dia tularkan sesama anak itu sangat kecil. Nah, dia lebih bisa ditularkan oleh orang dewasa dengan TB aktif. Terus daerah endemis, tentu risikonya akan meningkat. Terus kemiskinan. Nah, ini mungkin perumahannya mungkin belum memenuhi syarat rumah sehat. Terus juga ini mempengaruhi mungkin tentang masalah gizi di sini. Terus juga hygiene dan sanitasi lingkungan yang buruk. Ini juga mungkin berkaitan dengan poin ketiga tadi. Terus ada penampungan umum. Jadi ini pada kayak di tempat-tempat yang di satu ruangan itu banyak individunya di sana. Contohnya kayak di penjara lah, di pesantren mungkin. Ini bisa menyebabkan risiko lebih tinggi untuk terinfeksi tadi. Selanjutnya dari terinfeksi, jika tidak memiliki daya tahan tubuh yang kuat, maka itu bisa menjadi sakit TB. Nah, faktor risiko untuk sakit TB adalah anak usia di bawah 5 tahun. Ini terjadi karena pada anak usia di bawah 5 tahun, itu daya tahan tubuh anak belum berkembang secara sempurna, sehingga nanti akan berisiko menjadi sakit TB. Terus malnutrisi, di sini tentunya dia akan mempengaruhi imunitas yang ada pada anak tersebut. Terus ada imunokompromis, jadi pasien-pasien yang dengan penyakit seperti HIV atau seperti penyakit lain itu juga bisa mempengaruhi daya tahan tubuh si anak. Terus ada imunosupresi, jadi ada beberapa obat-obatan yang misalnya pada penyakit autoimun dia yang sengaja diberikan untuk menekan sistem imunitasnya. Terus juga seperti obat-obatan pada kanker. Nah, itu juga bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, terus tentunya berisiko menderita sakit TB. Ini nama anatominya secara umum ya, mungkin ada trakea, ada bronkus, di bercabang dua ya trakea, jadi 2 bronkus. Terus dia nanti bronkus ini ada
bercabang-cabang lagi. Terus nanti ada bronchiolus, alveolus paling ujung. Ya, paru juga ada 2 lobus di sini. Paru dikelilingi oleh pleura, terus ada mediastinum di sini tentunya. Nah, secara patogenesisnya, sebagian besar patogenesis dari si kuman Mycobacterium tuberculosa ini, dia terjadi secara inhalasi. Ini kira-kira 95% dari total kasusnya. Ini karena jumlah ukuran kuman itu yang sangat kecil, dia bahkan kecil dari 5 mikrometer, sehingga saat kuman itu terhirup, dia nggak bisa lagi diatasi atau ditanggulangi dengan adanya bulu hidung lah, atau barrier fisik ya, bulu hidung, terus ada di sana ada selaput lendir, nggak bisa. Jadi dia bakal langsung masuk ke paru-paru, dia bahkan bisa mencapai ke alveolus langsung gitu. Saat kuman itu sampai di alveolus pertama kali, dia akan difagositosis namanya oleh makrofag. Ini adalah bentuk daya tahan tubuh yang non-spesifik. Jadi setiap apapun kuman, nggak cuma TBC, misalnya kayak ada pneumonia dan lain-lain, jika dia masuk ke dalam alveolus paru, maka dia akan diatasi dulu oleh makrofag ini. Dia bentuk non-spesifiknya. Jadi bentuk daya tahan tubuh yang umumnya nggak menjurus untuk membunuh suatu penyakit aja. Nah, saat difagositosis oleh makrofag di alveolus, dia bisa mati dan dia bisa hidup. Nah, saat dia bisa hidup, nah inilah yang akan menjadi masalah. Dia akan berkembang biak di jaringan alveolus, nah membentuk suatu titik infeksi, fokus infeksi di sana namanya fokus GON atau fokus primer. Nah, dari fokus primer ini dia akan bisa menyebar melalui limfogen atau dari sistem limfatik, hematogen atau sistem peredaran darah, terus juga bisa mungkin secara bronkogen lewat udara, terus juga perkuntinatum lewat dia menyebar ke jaringan sekitarnya. Nah, inilah yang bisa menyebabkan penyebarannya itu menyebar ke seluruh tubuh. Itu. Nah, saat dia sudah terbentuk yang namanya fokus primer tadi, maka akan mulai juga terbentuk yang namanya kompleks primer. Itu ditandai dengan adanya terbentuknya imunitas seluler spesifik di sini. Kita di sini itu imunitas dia itu masih imunitas non spesifik, maka di sini sudah terbentuk yang namanya imunitas yang seluler spesifik. Nah, pada saat ini sudah terbentuk, barulah jika kita lakukan pemeriksaan uji tuberkulin atau mantu tes, hasilnya baru positif. Nah, dari masa inhalasi tadi sampai ke terbentuknya imunitas yang spesifik tadi, itulah yang kita kenal dengan masa inkubasi. Rata-rata pada anak itu 2-12 minggu, tapi paling banyak itu kira-kira 4-8 minggu masa inkubasi lamanya. Nah, kita mungkin ulang lagi ya, dari sudah terbentuk tadi yang namanya fokus primer, dia akan menyebar kan. Dari fokus primer atau fokus GON tadi, dia akan menyebar pertama dari limfe atau sistem limfatik bisa ke paru juga atau bagian tubuh lainnya, pembuluh limfe di daerah leher dan lain-lain. Nah, di sini tentunya penyebaran limfe mungkin akan tidak secepat dari penyebaran secara hematogen, tapi dia tetap akan menyebar. Terus lanjut ke penyebaran hematogen. Nah, sini yang menarik, dia ada 3 cara penyebarannya. Jadi pertama itu penyebarannya secara occult hematogenic spread. Jadi penyebarannya itu secara pelan-pelan ya. Occult itu kan secara tidak kasat mata, gaib, dia pelan-pelan. Nah, occult itu jumlah kuman yang beredar atau disebarkan ke pembuluh darahnya itu jumlahnya sedikit. Nah, jumlah sedikit, maka dia pelan-pelan, sedikit-sedikit, maka tubuh kadang-kadang tidak, atau si individunya tidak merasa kalau dia sudah terinfeksi. Nah, inilah yang menjadi masalah juga. Dia akan pelan-pelan menyebar, dibawa ke seluruh jaringan. Nanti misalnya di kapiler, dia akan berhenti di sana di ujung kapiler, dia akan membentuk suatu granuloma sana, kayak bola-bola kecil, berwarna kuning sana. Nah, dia menetap di sana, membentuk suatu granuloma tadi. Selanjutnya ada yang lebih ekstrim ya, itu ada yang akut hematogenic spread. Nah, ini penyebarannya itu secara akut, dia secara tiba-tiba mendadak, terus juga jumlah kumannya jumlah banyak di bawahnya peredaran darah. Makanya dia akan langsung menampakkan gejala di organ masing-masing yang dilaluinya.
Terus ada penyebaran ketiga itu adalah protracted hematogenic spread. Jadi misalnya kayak ini ada fokus primer tadi atau granuloma tadi. Di dalamnya kan ada dibentuk kayak perkijuan gitu. Nah, saat dibentuk perkijuan di sana, maka dia suatu waktu akan bisa pecah di sana. Dia bisa pecah. Nah, jika ada pembuluh darah di sekitarnya, saat dia pecah, maka pembuluh darahnya juga akan terefek oleh pecah tersebut, maka si perkijuan tadi yang berisi sana banyak si kuman-kuman tuberkulosa yang aktif, dia akan masuk ke darah, dia akan menyebar ke seluruh aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, inilah yang ketiga, protracted hematogenic spread. Nah, ini mirip, yang ketiga ini mirip dan sebenarnya dengan yang kedua, yang akut tadi. Saat terbentuk kompleks primer, maka seseorang itu ada dua pilihan. Dia bisa terinfeksi TB aja atau jatuh ke sakit TB. Ini tergantung daya tahan tubuhnya. Jika daya tahan tubuhnya optimal, maka dia cuma sebatas infeksi TB aja. Tapi nanti ke depannya jika terjadi infeksi yang berulang atau saat daya tahan tubuhnya lemah, maka dia dapat juga jatuh ke sakit TB. Saat seseorang itu daya tahan tubuhnya tidak lemah, tadi kan anak-anak itu dia umurnya belum 5 tahun, daya tahan tubuhnya belum terbentuk sempurna. Terus juga ada imunokompromis, minum obat-obatan yang imunosupresi, malnutrisi, maka dia bisa jatuh ke sakit TB. Nah, jika dia sudah sakit TB, maka dia bisa mengalami banyak komplikasi. Nah, komplikasi yang pertama adalah komplikasi kompleks primer. Jadi kompleks primer itu yang mengalami perkijuan tadi, dia bisa pecah, maka terbentuk sana abses di sana. Dia bisa terbentuk namanya kavitas di sana atau rongga di sana. Kalau kita periksa mungkin mendengarkan stetoskop, dia akan seperti kayak tutup botol yang ditiup. Itu suara nafas tambahnya amforik biasanya. Terus juga komplikasi penyebaran hematogen. Tadi kan hematogen secara tiga macam jenisnya. Nah, dia bisa menyebar ke macam-macam. Yang kita takutkan itu yang paling berbahaya itu yang menyebar ke organ-organ vital ya, seperti otak lah dan lain-lain gitu. Terus juga ada komplikasi penyebaran limfogen juga yang di pembuluh limfe sekitarnya. Terus nanti pilihannya dulu juga, jika udah sakit TB, dia meninggal atau sembuh. Nah, jika komplikasi sudah berat kali, maka pasien bisa meninggal. Atau dia tidak diobati segera, dia bisa meninggal. Nah, jika pasien itu komplikasinya belum berat, terus juga sudah diobati dengan maksimal, maka dia bisa sembuh di sini ya. Nah, saat pasien sembuh, sebenarnya itu masih ada kuman-kuman yang dia berada dalam bentuk yang inaktif dalam tubuh. Dia menunggu suatu waktu, jika daya tahan tubuh lemah, dia akan mengalami reaktivasi lagi. Sehingga dia bisa menjadi sakit TB lagi. Atau ini dikenal dengan relapse kasusnya ya. Atau reinfeksi. Jadi saat dia sebenarnya sudah terobati secara sempurna, pengobatan TB sudah lengkap, hasil sudah negatif, tapi dia mengalami reinfeksi dari pasien dengan BTA positif lainnya, maka bisa juga jatuh ke sakit TB lagi. Nah, ini adalah perjalanan penyakitnya. Jadi, kompleks primer itu sebagian besar dia akan sembuh sendiri. Dia bisa membentuk yang namanya sana kayak memadat, dia sembuh, dia evolusi, dia lama-lama dia akan menghilang. Atau dia juga bisa jatuh ke pleural effusion, itu kira-kira 3-6 bulan setelah terinfeksi tadi. Terus erosi bronkus, meningitis atau TB miliar dalam 12 bulan, TB tulang dalam 3 tahun, TB ginjal setelah 5 tahun. Nah, manifestasi klinisnya ini sendiri, inilah yang membuat si TB pada anak ini susah didiagnosa karena dia tidak khas. Ini contohnya kayak berat badan turun, demam lama di atas 2 minggu, batuk lama di atas 2 minggu, lalu somaliso. Tentunya ini gejala-gejalanya menyerupai penyakit lainnya. Mungkin kita bahas satu persatu. Jadi berat badannya pada anak itu akan turun, tidak naik-naik. Bahkan dia terjadi pada 1000 hari 1000 pertama kehidupan, maka dia akan bisa gagal tumbuh di sini, bisa terjadi stunting di sini, karena lebih banyak nutrisinya terpakai buat menghadapi infeksi dibandingkan buat pertumbuhan. Terus meskipun setelah diberikan upaya perbaikan gizi dalam 1-2 bulan, misalnya kita curiga sama penyakit lain, kita berikan, kita curiganya murni malnutrisi, kita berikan perbaikan gizi dalam 1-2 bulan,
Nah, jika dia TB, itu tetap tidak bakal tercapai berat atau pertumbuhan yang kita inginkan. Nah, kita sudah mulai curiga di sini kepada TB. Nah, itu demamnya, kalau dari demamnya itu demamnya lama, di atas 2 minggu, berulang tanpa sebab yang jelas. Jadi dia bukan sudah kita singkirkan demam tifoid, ISK di sini, malaria sudah kita singkirkan, atau lain-lain. Nah, demamnya umumnya tidak tinggi dia, atau subfebris, disertai keringat malam. Terus merupakan gejala yang spesifik pada anak apabila tidak disertai gejala sistemik umum yang lainnya. Terus ada batuk lama. Nah, batuk lama jika terjadi di atas 2 minggu, dia bersifat non-remitting, tidak pernah reda. Dia akan meningkat intensitasnya semakin lama. Dan sebab lain batuk sudah disingkirkan. Jadi bisa karena infeksi karena kuman lain sudah disingkirkan. Terus juga asma yang tidak khas pada, kalau asma pada anak kan dia nggak sesak biasanya. Dia akan sering pada menunjukkan batuk biasanya. Nah, ini juga kita sudah berikan obat asma sesuai indikasi tidak berkurang, maka ini kita perlu curigai TB. Tapi sebenarnya batuk pada TB anak ini sebenarnya tidak khas karena atau tidak sering anak datang dengan batuk ya, karena fokus infeksi pada anak TB ini kan pada bagian jaringan paru, dia tidak berada di sekitar bronkus. Nah, kita ketahui sendiri kalau pusat refleks batuk di manusia itu berada di sekitar bronkusnya. Nah, karena anak ini berada jauh dari pusat batuk tersebut, maka jarang pada anak ini dia pasien anak dengan TB jarang datang dengan batuk. Makanya ini juga selain tadi jumlah kumannya sedikit, jarang batuk. Nah, inilah yang menyebabkan penularannya itu jarang terjadi pada anak gitu. Penularan jarang disebabkan oleh anak. Jadi jarang anak ke anak itu menularkan. Dia lebih banyak disebabkan oleh orang dewasa menularkan pada anak-anak itu. Terus yang terakhir adalah leishmaniasis. Jadi anak bisa ditandai dengan kurang aktif dalam bermain dan lain-lain. Nah, gejala spesifik terkait organ. Nah, ini gejala spesifiknya jika sudah mengalami komplikasi ya tadi yang macam-macam tadi. Jadi dia kayak tuberkulosis kelenjar, maka gejalanya itu adalah pembesaran KGB, tidak nyeri biasanya saat kita lakukan palpasi. Terus dia peraban, dia akan kenyal atau seperti adonan kue. Terus ada multiple, dia lebih dari satu. Terus saling melekat deconfluence. Jadi satu benjolan KGB dengan benjolan lainnya itu dia saling melekat itu. Terus ukurannya besar, kira-kira 2x2 5 cm. Terus karena gejala yang tadi, maka dapat kita bedakan dengan infeksi kuman lainnya gitu. Dan infeksi karena bakteri lainnya. Terus ada meningitis TB. Ini gejala-gejalanya akibat keterlibatan syaraf otak yang terkena. Ini tergantung syaraf otak terkena mana, maka gejalanya akan sesuai dengan syaraf otak terkena tersebut. Terus tuberkuloma otak. Nah, gejalanya lesi desak ruang. Jadi misal kayak sakit kepala yang hebat, nanti bisa diatasi dengan anti nyeri. Terus juga bisa muntah proyektil, penurunan kesadaran dan lain-lain gitu. Terus tuberkulosis di sistem skeletal, sini bisa datang dengan spondilitis jika terdapat gibus, terus kokitis terdapat pincang, gangguan berjalan, gonitis terdapat pincang atau bengkak di lutut tanpa alasan jelas. Nah, selanjutnya tuberkuloma mata, pasien datang dengan konjungtivitis flectenularis. Terus ada tuberkulosa kulit, ini ada scrophloderma. Nah, untuk diagnosa sendiri sebenarnya gold standar itu adalah direct smear atau pesan langsung atau dengan biakan. Nah, itu dapat disampel ditemukan dengan sputum, pengambilan sputum, bilas lambung dari LCS atau liquor cerebrospinal, terus ada cairan pleura atau biopsi jaringan. Tapi biasanya akan sangat susah ditemukan kuman tuberkulosa ini karena jumlahnya yang sedikit atau populasi basilari. Terus juga tentunya pengambilan sampel ini tentunya tidak ada yang gampang ya. Karena pasien tadi jarang batuk, maka akan susah mengambil sputumnya. Bisa batuk pun pasien biasanya anak-anak jarang dia mau mengumpulkan, dia bahkan langsung menelan dahannya tersebut. Mungkin kita bisa ngambil dengan bilas lambung, tapi ini tentunya akan susah, akan sangat invasif dan akan susah dan tidak nyaman bagi anak-anak. Terus ada cairan pleura dan biopsi jaringan tadi juga bakal menyebabkan sakit ya. Jadi pasien tidak nyaman dan akan susah ada pengambilan sampelnya. Tentunya ini akan menyebabkan kesulitan dalam diagnosanya.
Padahal ini gold standarnya kan. Fototoraks dapat kita gunakan, itu cuma menentukan suspek TB atau non-suspek TB. Nah, karena kesulitan di atas tadi, makanya sering under diagnosis seperti saya bilang di awal, berujung ke under treatment. Nah ini, jika under treatment tentunya TB-nya akan berlangsung lama, mengalami komplikasi yang parah, nah bahkan bisa menyebabkan kematian ujung-ujungnya. Jika dia over diagnosa, maka dia akan menyebabkan over treatment. Nah, kita ketahui beberapa jenis obat TB dia akan menyebabkan komplikasi yang macam-macam juga, efek sampingnya macam-macam. Dia bisa ada masalah pada matanya, pada telinga, hepatotoksik juga dia, merusak hati dia. Makanya ini sangat bahaya juga kalau overdiagnosa. Nah, dari kesulitan ini, makanya Pokja TB anak idai plus Depkes RI yang didukung oleh WHO menegakkan sistem scoring di sini. Nah, sistem scoring pada anak, ini ada beberapa parameternya, kita bahas satu persatu. Pertama, kontak TB. Skornya 0 diberikan jika tidak jelas kontak TB-nya. Skor 2 diberikan jika ada laporan keluarga, BTA negatif atau tidak diketahui hasil BTA-nya. Terus ketiga, skor 3 diberikan jika hasil BTA-nya positif. Kontak TB ini dilakukan pada orang dewasa yang kontak pada anak ya. Nah, selanjutnya uji tuberkulin, 0 jika negatif hasil tuberkulin teman-temannya. 3 skornya diberikan jika positif. Positif, kapan dikatakan positif? Itu jika dia diameter dari indurasinya atau pembengkakannya itu besar selama 10 mm atau besar selama 5 mm cukup itu pada pasien dengan keadaan imunosupresi. Nah, jika berat badan atau keadaan gizi, jika dia gizi kurang, skornya 1, gizi buruk skornya 2. Demam tanpa sebab yang jelas, skornya 1 jika demamnya di atas 2 minggu. Batuk, jika batuknya di atas 3 minggu, skornya 1. Pembesaran KGB, jika ada yang dengan kriteria yang mirip-mirip dengan pembesaran KGB pada TB tadi ya, tentunya, skornya 1. Terus ada pembengkakan sendi atau tulang pada daerah panggul, lutut atau falang, maka skornya 1 juga. Foto ronsen toraks jika dia normal atau tidak jelas foto toraksnya, skornya 0. Jika ada gambaran suggested TB, maka skornya 1. Kita totalkan semua, skornya maksimalnya jika semuanya terpenuhi, maksimal 13. Tapi skor besar sama 6, jadi dia 6 aja minimal sudah dapat ditegakkan TB paru atau TB pada anak. Nah, pemeriksaan penunjangnya, di sini ada pemeriksaan mantuk atau uji tuberkulin. Nah, ini dilakukan pada daerah volar, ya, volar dengan bawah, secara intrakutan 0,1 ml, dibaca 24-72 jam sudah disuntikan. Jika indurasi atau pembengkakannya itu, dia terbatas pada pembengkakannya aja ya, ini di luar dari perubahan warnanya, dia fokus ke pembengkakannya aja. Jadi jika ada pembengkakan kecil dari 4 mm, maka hasilnya negatif. Jika 5-9 itu meragukan, kecuali pada yang imunokompromis tadi, 5 sudah positif. Jika dia meragukan ini, maka dapat dilakukan tes ulang. Nah, jika dia di atas 10 mm, maka itu hasilnya positif. Jadi uji tuberkulin itu dapat dikatakan positif, dapat ditemukan positif itu pada infeksi TB alamiah, infeksi TB tanpa sakit TB, infeksi TB dengan sakit TB, TB yang telah sembuh, pasien yang telah melakukan imunisasi BCG atau infeksi TB buatan di sini. Terus ada infeksi Mycobacterium atipik. Nah, ini tadi beberapa jenis kuman Mycobacterium yang atipik ini bisa menyebabkan hasil positif palsu. Terus ada uji tuberkulin negatif dapat didapatkan pada tidak ada infeksi TB tentunya. Terus dalam masa inkubasi infeksi TB. Nah, tadi jika dia masih belum terbentuk imunitas non spesifik, yang imunitas spesifik tadi, maka seperti saya bilang akan didapatkan hasil tuberkulin yang negatif. Terus ada anergi, adalah keadaan yang dapat menurunkan sistem imun, maka dapatkan juga hasil tuberkulin negatif. Terutama di sini nanti bisa menyebabkan negatif palsu ya. Sebenarnya dia sudah menderita sakit TB, tapi karena daya tubuhnya kurang, maka tidak didapatkan hasil tuberkulin yang negatif.
maka didapatkan hasil uji tuberkulosis yang negatif, tidak positif seperti seharusnya. Nah, untuk pemeriksaan penunjang lainnya ada radiologi. Secara umum, gambaran radiologis yang sagis TB adalah pembesaran kelenjar hilus atau paratrakeal dengan atau tanpa infiltrat, konsolidasi segmental atau lobar, terus ada miliar, ada kalsifikasi dengan infiltrat, atelektasis, adanya kavitas, efusi pleura, dan tuberkuloma. Tuberkuloma itu adalah gambaran bulat-bulat kecil. Kalau kita pemeriksaan histologi dia akan berwarna kuning. Nah itu, kalau dari pemeriksaan foton kita akan menyerupai bulatan-bulatan kecil gitu. Nah, secara serologi ada pemeriksaan ICT microdot. Sini hasilnya belum terlalu baik untuk menegakkan diagnosa TB. Untuk mikrobiologi ada pesan langsung. Ini tadi susah buat pengambil sampelnya tentunya ya. Terus ada patologi anatomi dengan cara biopsi jaringan juga susah pengambil sampelnya. Maka secara pemeriksaan histologi dapat kita temukan adanya granuloma di sana. Terus ada rapid test TB. Nah, untuk tata laksananya beda pada dewasa mungkin ya. Pertama, TB pada anak ini dia diberikan setiap hari. Terus juga obatnya sama, mungkin ada first line, ada isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, etambutol, streptomycin untuk first line-nya. Nah, tapi mungkin kombinasinya ini cuma menggunakan 3 jenis obat. Kalau pada TB yang belum ada resistensi ya. Terus juga TB pada anak ya cuma menggunakan 3 jenis obat ini. Dia isoniazid, rifampicin, pyrazinamide. Nah, dia diberikan 2 bulan atau selama fase intensif diberikan HRZ tiap harinya, plus 4 bulan berikutnya atau fase lanjutannya dapat diberikan isoniazid dan rifampicin aja. Ini TB baru atau ya TB baru lah. Kalau ini TB-TB yang sudah TB relapse, TB yang putus obat, maka atau TB yang sudah mengalami komplikasi yang berat dapat diberikan yang kombinasi ini. Jadi 2 bulan fase intensif diberikan HRZ, isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, plus 10 bulan fase lanjutan diberikan isoniazid dan rifampicin. Tentunya kombinasi obat ini dia harus memenuhi ada yang bakterisid, ada yang bakteriostatik. Bakterisid adalah obat yang dapat membunuh si bakterinya, sementara bakteriostatik itu memperlambat perkembangbiakan atau pertumbuhan dari bakterinya. Dia harus memenuhi 2 syarat ini untuk kombinasi obatnya. Nah, untuk kortikosteroid ini dapat diberikan pada pasien dengan TB yang ekstra paru, yang sudah parah, yang sudah komplikasi parah, maka dapat diberikan kortikosteroid sebanyak 1-2 mg per kilogram berat badan per hari selama 2-4 minggu. Lalu selanjutnya nanti setelah 4 minggu di tapering off selama 1-2 minggu. Nah, ada juga beberapa dalam pengobatan dikenal dengan putus obat. Nah, putus obat adalah suatu kondisi di mana pasien itu sudah meminum obat ya di atas 28 hari atau 1 bulan, lalu dia nggak minum obat lagi selama 2 bulan. Nah, itu adalah putus obat. Tapi jika dia minum obat kurang dari 1 bulan, terus dia nggak minum obat lagi, dia udah kurang minum 1 bulan, kurang dari 28 hari, terus nggak minum obat. Nah, itu dikenal dengan atau masih bisa digolongkan dengan kasus yang baru ya, bukan kasus putus obat. Terus MDR-TB adalah apa? MDR-TB adalah pasien resistensi terhadap obat isoniazid dan rifampicin. Nah itu, jika pasien mengalami resistensi, maka penggantinya bisa diberikan yang second line-nya. Dia ada etienamide atau protienamide di sini golongannya, ada fluoroquinolone, tuh ada ofloxacin kita tentunya kita kenal ciprofloxacin, terus ada golongan aminoglycoside, terus ada golongan cycloserine terizidone, terus ada golongan para aminosalicilik acid. Nah, ini tata laksananya, ini ada yang fixed dose combination atau kombinasi dosis tetap. Jadi ini untuk mencegah adanya kesulitan dalam pengaturan dosis obat, terus juga untuk mencegah kelalaian minum obat, terus untuk menghindari salah terapi berujung ke resistensi gitu. Nah, ini sudah dipermudah. Nah, untuk tata laksana berikutnya itu ada DOTS, Directly Observed Treatment Short Course. Jadi ini adalah program untuk mencapai komitmen politis yang baik. Jadi di mana kebijakan-kebijakan pemerintah suatu daerah terus dikontrol supaya mendukung pengentasan TB ini.
Terus ketersediaan obat juga harus tersedia. Seperti kita ketahui, kalau obat TB ini harus diminum secara teratur. Jadi ketersediaan obat harus tersedia terus. Terus ada pengawas minum obat. Ini bisa dari pegawai puskesmas, dari keluarga sendiri, atau dari kader-kader, ibu-ibu kader di dekat rumah si penderita. Itu memastikan pasien itu sudah minum obat dengan baik setiap harinya, supaya tidak terjadi kelalaian minum obat yang berujung ke putus minum obat atau gagal pengobatan. Nah, selanjutnya kita perlu mencari sumber penularannya atau case finding. Ini sumber penularan TB tadi kan pada anak kan orang dewasa. Jadi orang dewasa di sekitar anak itu harus dicari dulu. Jadi pencarian secara sentripetal ke atas gitu, cari orang dewasa yang kontak dengan anak tersebut dengan BTA positif. Itu kita cari ya orang dengan gejala, terus kita periksa radiologisnya, sputum yang mengarah nanti ya ke TB aktif. Setelah didapatkan atau ditegakkan diagnosa BTA, hasil BTA positif pada orang tersebut atau ditegakkan diagnosa TB pada orang dewasa tersebut, maka kita cari sekitar orang tersebut anak-anak lain yang memiliki gejala yang sama. Nah, itu pelacakannya secara sentrifugal atau di sekitar orang-orang tersebut. Kita cari ada anak-anak lain nggak yang mengalami gejala yang sama. Jika ada, maka kita obati juga semuanya. Nah, selanjutnya adalah edukasi dan sosioekonomi. Nah, di sini juga penting tentang edukasi terkait tadi meminum obat tadi, terus penularannya. Tapi mungkin TB pada anak tidak menular, jadi juga perlu kita edukasi pada keluarga. Terus sosioekonomi. Nah, ini penting karena pengobatan TB itu dia nggak butuh obat aja, dia butuh juga dukungan asupan gizi yang baik. Makanya penting edukasi dan sosioekonomi ini. Nah, untuk pencegahannya, jadi imunisasi BCG atau Bacillus Calmette-Guerin diberikan biasa pada usia 1 kali pada usia di bawah 1 bulan, 0-1 bulan. Itu dosisnya 0,05 ml pada bayi, 0,1 pada anak secara intrakutan. Nah, lokasi penyuntikannya insersi otot deltoid lengan kanan. Ini sudah ditetapkan secara nasional ya. Kenapa mungkin dipilih ini? Akhirnya mungkin karena penyuntikannya lebih mudah sini, lemaknya lebih tebal jika terjadi komplikasi atau efek samping dari penyuntikan berupa lukus, itu tidak mengganggu struktur otot di bawahnya. Jika pada anak usia di atas 2 bulan atau di atas 3 bulan dia belum dilakukan imunisasi BCG, maka diperlukan dulu pemeriksaan uji mantu tes atau uji tuberkulin. Nah, jika positif, maka dapat diobati dulu. Nah, jika profilaksis primer sekunder, ini ada menggunakan isoniazid atau INH dengan dosis 10-15 mg per kilogram berat badan per hari. Jika untuk primer, itu adalah untuk orang-orang kontak dengan orang dewasa BTA positif. Nah, 3 bulan diperiksa, setelah 3 bulan diperiksa, jika tuberkulinnya negatif, jadi kita berikan INH ya langsung, jika sudah kontak dengan BTA positif. Nah, selanjutnya jika setelah 3 bulan meminum profilaksis tersebut, jika ditemukan tuberkulinnya masih negatif, terus orang dengan BTA positif tadi juga sudah sembuh, BTA-nya sudah negatif juga, maka hentikan pengobatan atau hentikan INH tadi, pemberian profilaksis tadi. Terus periksa lagi 3 bulan kemudian. Jika ada perubahan dari negatif ke positif, maka dapat langsung diterapi dengan UAT. Nah, setelah 3 bulan berikutnya dia positif. Nah, saya ulang lagi, 3 bulan positif, maka evaluasi status TB pasien. Jika positif, berikan UAT. Nah, untuk sekundernya itulah untuk penderita dengan imunokompromis dan imunosupresi. Untuk komplikasi dan prognosisnya, jadi komplikasi dari TB paru ini, atau TB pada anak ini, dia banyak, tergantung organ yang diserang tadi. Karena dia bisa menyebar hampir ke semua bagian tubuh. Jadi dia komplikasi itu bisa meliputi limfadenitis, peradangan kelenjar limfanya, meningitis, osteomyelitis, artritis, enteritis, peritonitis, penyebaran ke ginjal, mata, telinga tengah, kulit. Terus bayi dilahirkan dari orang tua yang menderita tuberkulosis juga mempunyai risiko yang besar untuk menderita TBC juga. Terus juga ada komplikasi langsungnya ya. Jadi saat ada pembesaran
kelenjar limfe di daerah trakeal atau daerah dekat cabang bronkus, maka jika terjadi sana pembesaran, lama-lama membesar, maka dia dapat menghalangi saluran nafas di sana, sehingga nanti bisa terjadi kolaps atau atraktasis pada pembuluh darah pada jaringan paru di bawahnya gitu, sehingga nanti bisa mengancam nyawa. Terus prognosisnya lebih buruk pada MDR TB, TB miliar, dan TB pada penderita dengan imunokompromis dan imunosupresi. Baik, mungkin sudah cukup lama ya kita tadi bahas tentang TB pada anak. Mungkin ada kurangnya, saya mohon untuk dimaafkan. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan seputar TB pada anak, mungkin nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Jadi saya akan bantu untuk mencarikan jawabannya. Baik, teman-teman, mohon ya dibantu channel kami untuk berkembang, di like videonya, di komen, di share, dan di subscribe ya channelnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koas kopong.